Yesus. Dan silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan bicara tentang kebenaran dan kemerdekaan. Ya, bukan dipas-pasin, tetapi biar kita lebih meresapi, memahami apa arti kemerdekaan itu bagi setiap orang percaya. Ya, kalau di zaman peperangan ada pilihan merdeka atau mati. Merdeka artinya apa, saudara? Bebas dari penjajahan atau bebas dari penguasaan orang lain atau bangsa lain, ya. Sedangkan pilihan mati, ini bagi pahlawan-pahlawan kita nih, pilihan lebih baik mati daripada tidak merdeka. Mati berarti dia rela kehilangan nyawa di dalam berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Nah, kita yang hidup pada zaman ini, yang setelah kemerdekaan sudah mau 80 ya. Oh, tahun ke-80 kita merdeka dari penjajahan secara fisik ya, secara bangsa. Kita sebagai orang percaya menjadi perenungan buat saudara dan saya. Apa arti kemerdekaan itu dalam hidup kita? Ya. Apa yang bisa membuat kita merdeka? Kita kan tidak zaman berperang lagi secara fisik ya. Tetapi dalam kehidupan orang percaya setiap hari itu peperangan, betul? Kita harus membuat pilihan-pilihan setiap hari. Apa yang membuat kita merdeka? Merdeka dari apa? Ya, Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Perhatikan firman Tuhan ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran adalah sesuatu yang pasti. Sekali lagi, kebenaran adalah sesuatu yang pasti, ya. Ayub berkata dalam Ayub 19 ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ini Ayub ini hidup zaman tahun berapa sebelum kelahiran Yesus. Tetapi kebenaran itu sudah ada di dalam hatinya. Sehingga itu ayat ini muncul. Aku tahu penebusku hidup. Dan ketika peristiwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dia bangkit atau tidak? Yes, dia bangkit. Ya. Kemudian dalam perjanjian baru Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 11 dan 12. Ini Rasul Paulus ya. Kalau tadi zaman perjanjian lama Ayub. Rasul Paulus bilang begini. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Rasul Paulus ya, dengan satu keberanian ya, dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin. Ya. Kemudian kitab Yohanes, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa kebenaran itu? Kebenaran sejati adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Kita semua tahu sebuah kebenaran bahwa akan ada hari penghakiman. Pernah mendengar hal ini? Ini adalah satu kebenaran yang pasti bahwa hari penghakiman itu pasti ada, pasti akan tiba.
Bahkan sejak zaman Perjanjian Lama, Daniel sudah menubuatkan tentang hal ini. Ya, itu adalah kebenaran bahwa apa? Hari penghakiman pasti akan tiba. Jangan kita pura-pura tidak tahu. Ya. Dalam 2 Petrus 2 ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Hari penghakiman itu pasti akan ada. Dan bahkan firman Tuhan berkata bahwa setiap perkataan, perbuatan manusia suatu hari nanti harus dipertanggungjawabkan. Ini bukan kata saya ya, ini kata firman Tuhan. Ya, itu dari mana setiap perkataan itu akan dipertanggungjawabkan? Saya baru dengar nih. Apa iya? Wah, selama ini kata-kata yang keluar dari mulut saya seperti apa ya? Selama ini perkataan yang keluar dari mulut saya seperti apa? Kalau Bapak Ibu tidak percaya, Matius 12 ayat 36, dengar baik-baik. Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ini bukan hal yang baru. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini kebenaran bahwa hari penghakiman itu pasti akan tiba. Bahkan selama kita masih di dunia ini, ya, ada hal apapun yang kita kerjakan, kita perbuat, kita lakukan, masih di dunia pun kita sudah melihat bagaimana orang yang berjalan tidak menurut keinginan hati Tuhan. Ada penghakiman kecil. Orang mungkin kasih pakai istilah ada kiamat kecil di dalam kehidupan ini. Ya, Alkitab juga menyatakan sebuah kebenaran. Ya, sebuah kebenaran tentang apa Bapak Ibu? Pertobatan. Tuhan mau supaya semua orang bertobat. Tuhan tidak ingin manusia ciptaannya yang binasa. Kan Yohanes 3:16 jelas. Allah mengasihi semua orang. Ya, tapi Tuhan, siapa yang percaya, dia yang beroleh kekal. Ya, 2 Petrus 3:9. Kita baca ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan itu sabar. Bukan berarti dia lupa. Tuhan kasih kesempatan, bukan berarti Tuhan tidak ingat. Tuhan catat semua. Kalau sampai detik ini kita masih senang dengan dosa, kalau sampai detik ini kita tetap bertahan dengan pemikiran kita bahwa aku gak salah kok. Kalau sampai detik ini engkau tetap berpikir bahwa kan dia yang salah, dia dong yang minta maaf. Kau masih dikasih kesempatan. Tapi pagi hari ini saya mau sampaikan, Tuhan menghendaki supaya apa? Jangan ada yang binasa. Dia mau supaya apa? Semua orang berbalik dan bertobat. Mari kita renung-renung bagaimana kehidupan saya saat ini. Jadi bicara tentang yang akan memasuki, ketika kita akan masuk pada saat penghakiman, tidak ada ceritanya abu-abu. Tidak ada ceritanya saya sih agak benar sih. Saya sih lebih baik dari dia. Saya sih
lumayan, saya oke. Tidak ada seperti itu. Engkau dan saya harus tahu pasti, yes, saya hidup benar. Kenapa? Saya menghidupi kebenaran. Harus pasti. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Jikalau tidak bertobat, perhatikan. Jikalau kita tidak bertobat, ujung-ujungnya kemana saudara? Binasa. Jangan berpikir bahwa dosa saya kan kecil. Nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Dosa is dosa. Nggak ada dosa yang cuman sebegini. Nggak seperti dia. No. Karena kalau tidak bertobat, semua orang akan binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dia mau supaya apa? Semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Bagaimana caranya bertobat? Biasalah doa, tidak sesimpel itu. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan, akui bahwa saya berdosa. Ini yang seringkali sulit ya. Kita hanya datang kepada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan, mau diampuni ya inilah saya. Kebanyakan kita tuh sukar untuk mengakui bahwa saya salah. Saya salah. Coba pikir-pikir. Terakhir, saudara mengucapkan kalimat itu dan kepada siapa? Terakhir kapan? Kepada Tuhan saja yang tidak terlihat secara mata jasmani kita ragu-ragu menyampaikan hal itu. Apalagi kepada orang yang ada di samping kita. Apalagi kepada istri, suami. Pasti tidak mau dia bicara. Maafkan saya salah. Orang tua kepada anak. Maafkan saya nak, mama salah. Anak kepada orang tua, Pak maafin saya ya, saya salah bicara. Padahal itu yang Tuhan mau. Kita seringkali nunggu kan, dia dong yang datang sama saya. Kan dia yang janji tapi tidak kan dia yang berjanji tetapi dia tidak menepati, saya kecewa. Bapak Ibu, inilah pentingnya kita menjaga hati. Karena akar dari semuanya itu masalah hati. Tersinggung, sakit hati, iri hati, dengki, benci, dendam, apalagi itu urusan hati. Makanya ada ayat mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Itu urusan hati. Datang kepada Tuhan dan akui bahwa saya berdosa. Siapapun saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Orang hebat, sehebat apapun dia. Semua orang berbuat dosa. Datang kepada Tuhan, akui saya berdosa dan saya mau bertobat karena apa? Saya tidak mau binasa. Buat sebuah komitmen untuk meninggalkan cara-cara hidup yang tidak benar. Kemudian kita memulai untuk apa? Mengikut Yesus. Ya, mengikut Yesus, menjalani kehidupan yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Mudah untuk mengidentifikasi, saya sudah bertobat apa belum sih? Kalau pola pikirmu, kalau cara bicaramu, kalau sikap hatimu, kalau tingkah lakumu, kalau kelakuanmu masih sama dengan kemarin, itu artinya cuma ngomong doang. Walaupun setiap hari minggu engkau ada di gereja duduk manis dan selalu datang, Tuhan ampuni saya bertobat, saya janji Tuhan, saya mau berubah, saya mau ikut Tuhan, saya mau tinggalkan hidup lama. Begitu keluar sudah lupa, sampai rumah jadi lagi. Sama saja dengan kehidupan yang kemarin-kemarin. Di firman Tuhan ini sangat memberkati saya. Tanda kita seseorang bertobat, siapa yang paling tahu bahwa Anda atau saya, saudara atau saya sudah bertobat? Diri sendiri. Kalau tidak ada perubahan bandingkan dengan sebelum dengar kebenaran ini, itu artinya belum ada pertobatan. Kalau iri hatinya masih jalan, dengkinya masih jalan,
bencinya masih jalan, marah masih jalan, cemburu masih jalan, dan lain-lain. Kalau itu masih ada, itu artinya belum ada pertobatan. Mulailah mengikuti Yesus, menjalani kehidupan yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Ya. Jauhi hal-hal yang jahat dan berlari menuju kepada Tuhan. Hidupi kebenaran itu. Artinya setiap kebenaran yang kita dengar, setiap firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat melalui media sosial, melalui handphone kita, melalui gadget kita, ikuti, jalani, upayakan, berusaha. Tentu kalau hati kita rindu, maka apa? Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Roh Kudus yang akan menolong. Jauhi hal-hal yang jahat. Ya, kebenaran itulah. Karena apa? Setiap kebenaran yang kita dengar, kalau kita taati, kita lakukan, maka apa? Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Kalau selama ini engkau benci, kau susah tidur, tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Aku salah, aku memaafkan dia. Ampuni saya Tuhan. Dan dia mengambil satu komitmen untuk datang. Saudaraku, aku mengampuni engkau. Mungkin saudara ini kaget. Oh, kok bisa begitu? Ya pokoknya aku sudah mengampuni engkau. Saudara tahu, kau bisa tidur malam itu. Karena apa? Hatimu beres. Amin. Kalau hati kita beres, kita akan menjalani kehidupan ini dengan indah. Sekalipun persoalan banyak, pergumulan pasti ada, tantangan pasti ada. Tetapi selama engkau berjalan bersama Tuhan, jangan pernah takut. Karena Tuhan selalu dan selalu menanti-nanti engkau dan saya untuk datang kepada dia, mohon pertolongan kepada dia. Karena dia selalu siap untuk menolongmu. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kita. Berapa sering kita dengar firman Tuhan, tapi kok kayak nggak mempan. Bukan sebuah bukan mempan, tidak mempan. Kita yang tidak membuka hati. Kita sungguh bersuka cita ketika apa? Ketika melihat kehidupan seseorang berubah. Yang saudara rajin beribadah di tempat ini, ketika seseorang berubah, kita aja senang. Apalagi Tuhan. Kita senang melihat perubahan hidup seseorang. Ketika dia berkomitmen, karakternya berubah, pribadinya berubah, semakin cinta Tuhan. Itu kelihatan dari mana? Dari keseharian, etika. Dia menjadi orang lebih beretika, sopan santun lebih ada. Tidak sembarang dia bicara. Kita aja senang melihat itu. Apalagi Tuhan. Amin. Kalau engkau diberkati karena kesungguhanmu datang kepada Tuhan, kami aja senang. Wow. Kita bersuka cita karena apa? Dia diperkenan Tuhan. Yes. Dia ditolong Tuhan. Dia dituntun Tuhan. Dia menang atas dosa. Yes, kami senang. Apalagi Tuhan. Kita cukup sedih ketika melihat ada orang rajin beribadah. Iya. Tapi gak ada perubahan hidup. Maaf kalau saya mau katakan, ngapain duduk di sini? Kalau tidak ada perubahan hidup, firman Tuhan saya diingatkan tiba-tiba. Ketika seorang murid Yesus bicara dengan Yesus, Tuhan Yesus bilang begini, kalau engkau mau membawa persembahan, kalau engkau mau beribadah, tapi sebelumnya engkau teringat ada saudaramu yang tidak senang sama kamu karena kalian bermasalah. Kamu lepaskan dulu itu, tinggalkan dulu ibadahmu itu, datanglah kepada saudaramu itu, beresin dulu hatimu, baru kau datang bawa persembahanmu. Ini kelihatan sederhana, tapi kita seringkali sukar melakukan itu. Betul apa betul? Gak apa-apa deh, terserah dia, yang penting aku ke gereja, come on. Nggak heran, kebenaran disampaikan tidak tertanam di hati. Kenapa? Karena hatinya masih menyimpan hal yang buruk. Oleh sebab itu saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus,
Saya ketika pujian tadi, hati saya begini, indah sekali kalau seperti ini. Rasanya pingin tiap hari kita memuji-muji Tuhan, bernyanyi, menari, melompat. Betul apa betul? Rasanya ingin selalu begitu. Karena apa? Sungguh indah menikmati hadirat Tuhan. Kalau hati kita bersih. Nggak heran, udah begitu bersemangat menyanyi, habis itu pulang capek. Kenapa? Tadi lompat-lompat tadi menyanyinya. Seru sih, ingat ya, beribadah bukan soal seru-seruan. Tapi hati yang bersih, ketika engkau dan saya datang kepada Tuhan, Tuhan berkenan atas pujian penyembahanmu. Amin. Sudah dipersiapkan dengan begitu baik, tapi yang paling utama adalah apa? Perkenanan Tuhan ketika itu ada. Maka apa? Apa yang kita lakukan, Tuhan perhitungkan. Dalam pujian itu bisa mengubah hati orang. Ada orang bisa bertobat begitu mendengar lagu pujian. Karena yang dipujikan adalah syair firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus datang kepada Tuhan, menjauhi hal-hal yang jahat, hidup dalam kebenaran. Karena apa? Kebenaran itulah yang akan membebaskan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kita sudah sering dengar ayat ini dan tadi juga di video itu sangat baik, sangat luar biasa. Bagaimana kebenaran yang memerdekakan? Artinya apa? Ketika kita dengar firman Tuhan, kebenaran, yes, saya tangkap dengan roh saya tanamkan di dalam hati, saya renung-renungkan dan saya membuat komitmen baru. Saya harus bertobat. Maka engkau merdeka. Dari apa? Sakit hati, kecewa, cemburu, marah, iri, dengki, dendam dan semua hal yang tidak benar. Indah sekali kalau kita merdeka. Mau ada uang, ada uang. Haleluya. Amin. Tapi kalau tidak merdeka, mau uang sebanyak apapun saudara, tidak merdeka. Gimana sih keadaan orang tidak merdeka? Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada ketenangan di dalam hati. Ya, Bapak Ibu, terimalah Tuhan Yesus. Ya, maka tidak akan ada penghakiman bagimu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti setiap perintahnya. Mohon petunjuk dan tuntunan Roh Kudus. Jalani hari-harimu. Hari saudara dan saya bersama dengan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, maka apa? Ini kebenaran, dosamu diampuni. Ada banyak orang tidak bertumbuh rohaninya karena apa? Terintimidasi dengan kelakuannya. Aduh, saya kan kayaknya parah banget kesalahan saya. Kira-kira diampuni enggak sih? Apakah Tuhan mengampuni saya? Ya karena engkau tidak yakin. Karena engkau tidak sungguh-sungguh datang. Tuhan, ini aku orang berdosa. Ampuni saya. Dan firman Tuhan kan bilang, sekalipun dosamu semerah kirmisi, ya, Tuhan akan mengampuni engkau. Semerah apapun dosamu, jadi putih. Oh, jadi ingat merah putih, 17-an ya. Merah jadi putih, artinya apa? Bersih, total. Gak ada ceritanya jadi merah muda, merah jambu, pink muda, pink tua. Masih ada unsur merahnya itu, betul? Tapi kalau putih total itu clear. Total, bersih. Ya. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita apa? Satu keyakinan, ya. Engkau akan diberikan kemampuan oleh Roh Kudus. Ya. Karena apa? Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa apa? Setelah kita datang kepada Tuhan, menerima Dia, mengakui dosa kita benar-benar diampuni. Dan yang kedua, dosa itu tidak lagi berkuasa atasmu, ya. Tidak lagi berkuasa. Jadi jangan berpikir begini, kan banyak sekali pelanggaran saya, kayaknya saya tidak layak diampuni. Come on. Sebesar apapun dosamu, Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaranmu. Amin.
asal engkau dan saya sungguh-sungguh serius. Ini serius ini hal ini. Ini kebenaran, ya. Engkau akan diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk apa? Berkata tidak terhadap dosa. Orang yang dikuasai dosa, ya, udah minta ampun tapi karena tidak yakin, ketika ada tantangan lagi untuk hal yang sama, dengan mudah dia jatuh lagi. Karena apa? Dia tidak yakin sehingga apa? Dosa itu berkuasa atas dia. Tapi kalau kita dengan yakin dan sungguh-sungguh dan percaya firman Tuhan kebenaran ini, maka apa? Dengan satu kepastian keyakinan, yes, dosaku diampuni. Dan aku harus perkatakan dengan iman, hidupku ini milik Tuhan, bukan milik aku lagi. Tapi Tuhan, Roh Tuhan yang bekerja di dalam aku. Ya, kuasa dosa tidak akan mengalahkan engkau. Dosa tidak akan lagi berkuasa atasmu. Dan ketika tawaran itu datang, engkau mampu berkata tidak terhadap dosa. Kalau dulu mungkin lancar, ketika ada godaan, cepat sekali. Jatuh lagi, jatuh lagi. Tapi ketika engkau punya satu kesadaran, aku ini sudah terlalu banyak mengalami kebaikan Tuhan. Masa sih tidak berubah-berubah? Umur juga sudah semakin nambah. Udah sekian lama saya dikenal sebagai orang Kristen. Masa begini terus? Oleh sebab itu kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Ya, sehingga Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Kita seringkali, kenapa orang sering jatuh? Karena kitalah yang seringkali membuat pilihan yang salah. Tidak mampu berkata tidak terhadap dosa. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita selalu terhubung dengan Tuhan, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Sehingga apa? Sebelum kita memutuskan untuk memilih sesuatu, Roh Kudus sudah taruh di hatimu, pilihlah ini, kau tidak akan jatuh. Amin. Dalam semua sisi kehidupan, baik dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, orang tua, anak, pertemanan. Jangan dikira anak remaja, itu mah buat orang tua. Saya kan masih remaja, masih banyak hal yang indah yang harus saya lakukan. Come on, nikmati masa mudamu, tapi jangan berbuat dosa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, Galatia 5 ayat 1. Jadi setelah Tuhan Yesus sudah menyucikan kita, memulihkan kita, firman Tuhan bilang apa? Berdirilah teguh. Berani berkata tidak terhadap dosa. Kalau dulu engkau sering mudah sekali ketika teman mau mengajak sesuatu, kau mudah sekali untuk berkata yes, ayo kita pergi. Gereja gak apa-apa. Tapi ketika engkau sudah tahu kebenaran, aku harus mengutamakan Tuhan, sangat mudah bagimu untuk berkata, enggak, saya harus Tuhan dulu, nomor sekian. Kalau dulu engkau lebih mengutamakan, gue arisan dulu lah, gereja mah nanti, kan minggu depan juga ada. Pernah dengar orang bilang begitu? Wah, yang ini dulu ya, urusan ini dulu lah. Kalau gereja kan sekarang saya enggak ikut, minggu depan juga ada. Come on. Kalau engkau mau nomor sekiankan Tuhan, bagaimana dengan kita selalu minta Tuhan, mau gak kita dinomor sekiankan oleh Tuhan? Gak mau kan? Tidak mau dinomor sekiankan. Utamakan Tuhan. Saya sangat yakin ketika engkau mengutamakan Tuhan, engkau juga menjadi prioritas di mata Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita untuk dikuasai oleh kebenaran. Ya, maka kebenaran itu sungguh-sungguh memerdekakan kita. Amin Bapak Ibu, amin. Ada mungkin juga seringkali kita terintimidasi dengan penyakit. Saya sakit, ya memang begini, kata dokter begitu. Saya jujur, saya penasaran, masa sih? Kalau mau jujur, ibu-ibu nih, wanita nih, seringkali nih, rasanya badan ini rasanya sudah sakit. Tapi harus berkatakan, tidak boleh sakit, karena apa? Urusannya banyak kalau di rumah, betul ya? Tidak boleh sakit, benar gak sakit. Tapi kalau kita, aduh saya gak ke gereja nih, kenapa? Agak-agak sakit nih, come on. Aduh, saya penasaran sama orang seperti itu. Ya, jangan terintimidasi dengan perkataan-perkataan yang melemahkan. Sebagai orang percaya kita harus berjalan di atas kebenaran. Kita harus berjalan di atas
firman Tuhan. Kita harus berjalan di dalam iman. Iman itu melampaui pemikiran secara logika. Mungkin kata dokter, engkau harus begini, begini dan begitu. Tapi kalau engkau beriman, tidak ada yang mustahil. Dokter boleh bilang apa? Tapi engkau, bener loh, bisa ya. Itulah Tuhan. Betul, dokter dipakai Tuhan untuk menjadi alat. Tapi kita juga harus punya iman. Ya, nah jangan karena mendapatkan perkataan yang kok kayaknya nggak enak di berita ini, kita lemah. Dan akhirnya kita merasa, ya beginilah saya. Come on, bangkitkan iman kita. Amin. Dalam semua sisi kehidupan. Yang kedua, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang merdeka? Kita semua sebagai orang merdeka, amin. Amin, amin. Kita sebagai orang merdeka, amin. Harus yakin, bukan sekedar amin. Nah, apa tanggung jawab kita sebagai orang merdeka? Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi saya baca. Kita sering dengar firman Tuhan ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan kita berpikir kan saya sudah selamat, kan saya sudah ditebus, tapi dosanya lancar juga. Saya tanda tanya besar. Ya, kan saya sudah anak Tuhan, kan saya sudah pelayanan, tapi rokoknya lancar, judinya lancar, menipunya juga lancar. Apakah seperti itu? Kita harus mengingat bahwa kemerdekaan dalam hidup orang percaya adalah apa? Hidup dipanggil untuk berbeda dengan dunia. Kemerdekaan dalam hidup orang percaya adalah dipanggil untuk hidup dengan cara yang berbeda dengan dunia. Katakan berbeda. Katakan berbeda dengan dunia. Kalau lagi ngumpul-ngumpul orang dunia sedang asik dengan dunianya, katakan kamu harus berbeda. Berani beda? Anak muda berani beda? Kalau penampilan mau tampil beda. Bagaimana dengan karakter? Kadang-kala kita dibilang gini, kan kita teman, kan menghargai. Menghargai bukan berarti kompromi. Orang merdeka di dalam Kristus, orang merdeka di dalam Tuhan adalah cara hidup yang berbeda. Kalau engkau tidak sama, cara hidupmu tidak sama dengan mereka, bukan berarti engkau tidak menghormati mereka. Ingat, orang yang merdeka di dalam Kristus, cara hidupnya bukan berarti jadi aneh. Memang orang dunia akan bilang kita aneh. Karena apa? Beda pola pikir, beda tujuan. Justru yang kasihan adalah ketika apa? Orang dunia tidak bicara, tetapi dalam hati mereka berkata, apa bedanya aku dan kamu? Sama aja. Mana kesaksian kita? Justru ketika engkau kelihatan beda, itulah engkau akan powerful sekali kesaksian hidupmu. Apalagi kalau mereka tahu atau orang-orang di sekelilingmu, mereka tahu siapa engkau sebelumnya. Tapi ketika engkau menunjukkan satu pribadi yang berbeda, cara-caramu beda dengan dulu, kamu tidak usah ngomong. Tapi kesaksian hidupmu itulah sudah berbicara dengan sangat lantang kepada orang-orang di sekelilingmu. Amin. Kita seringkali itu menurut pemikiran manusia,
Aku takut kehilangan teman. Takut aku nanti dikirain tidak respect. Nanti mereka mengira aku tidak menghormati. Come on Bapak Ibu Saudara. Lihatlah Paulus. Siapa yang gak tahu siapa dia dulu? Tapi lihat, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, bukan cuma beda, ya betul, itulah 180 derajat, bukan 360 ya, 180 derajat, berubah total. Dia tidak perlu bicara, tapi kesaksian hidup itu sudah bicara lantang. Memang kita harus beda dengan dunia. Betul kita hidup di dalam dunia, tapi ingat, engkau dan saya warga kerajaan Allah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Engkau dan saya warga kerajaan Allah. Pola pikir, sikap hidup, tingkah laku, perkataan, perbuatan harus mencerminkan ciri-ciri penghuni kerajaan Allah. Mungkin kita berpikir, ya seringkali gagal saya pun ya masih banyak gagalnya, tapi paling tidak di dalam hati selalu ada kerinduan. Bagaimana supaya hidup saya menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana supaya perkataan saya berkenan? Kan tadi kita sudah dengar ayatnya. Kenapa? Setiap perkataan kita pun akan dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus berbeda. Karena itulah buah pertobatan kita. Jangan bilang bertobat kalau kelakuan masih sama. Mau kesaksian sampai 10 kali, 100 kali. Kita bilang kita sudah bertobat, tapi kelakuan tetap sama. Gak usah ngomong. Buah dari pertobatan itulah yang dinanti-nantikan orang-orang di sekeliling kita. Amin. Kemerdekaan bukan lisensi untuk memuaskan hawa nafsu dan kenikmatan dunia, untuk mengejar ego kita. Jadi ingat ya, kemerdekaan itu bukan kayak orang kalau nyetir punya SIM ya. Kemerdekaan kita di dalam Kristus bukan lisensi untuk kita kemudian mau mengejar ego kita, mengejar keinginan diri kita. Kemerdekaan dalam Kristus membebaskan kita dari belenggu ambisi egois kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Disitulah kita jadi saksi. Saudara, kadangkala kalau merenung-renung kehidupan ya, dengan umur yang ada, melihat kembali flashback kehidupan, bisa begitu ya. Pernah gak saudara duduk dan merenung ya? Entah ya, kalau remaja mungkin masih belum ya. Yang kita nih yang sudah Bapak Ibu yang sudah berumur ya, coba renungkan kembali kehidupan kita sebelumnya. Bisa seperti ini ya jalan hidup saya ya. Bisa seperti ini ya Tuhan begitu setianya kepada saya. Bisa seperti ini ya Tuhan melakukan perkara-perkara yang tidak pernah aku pikirkan. Berbahagialah engkau kalau engkau dan saya menyadari akan hal itu. Amin. Ya. Jadi yang pertama tadi kita harus sadari bahwa apa? Kemerdekaan dalam hidup orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Ya. Kemudian yang kedua dari ayat ini, merdeka untuk apa? Merdeka untuk melayani. Nah ini, merdeka untuk melayani, bukan sekedar melayani. Banyak orang melayani tapi tanpa kasih. Banyak orang kelihatan hebat dalam pelayanan. Adakah kita melakukan itu karena hati yang mengasihi Tuhan? Apakah saya melakukan ini karena saya mengasihi jiwa-jiwa? Apakah ketika saya bernyanyi, kau punya kerinduan? Aku rindu Tuhan. Pada saat aku menyanyikan lagu ini, bertobat. Aku rindu Tuhan. Pada saat saya memainkan musik ini, dengan irama ini, oh yang hidup dalam dosa, mereka meninggalkan dosa. Itu harusnya ada di dalam hati setiap kita yang secara khusus mengambil bagian dalam pelayanan. Di gereja. Bagaimana yang tidak melayani di gereja? Tadi saya sudah katakan, dimanapun engkau ditempatkan, itulah tempat pelayananmu. Kamu bawa Grab, bawa mobil, Gojek atau apapun, itulah pelayananmu.
Apakah engkau melayani dengan kasih atau karena apa? Ingat baik-baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tidak dapat melayani dengan kasih bila kita masih dibelenggu oleh dosa. Masih terjerat dalam keinginan duniawi. Belum mengalami kemerdekaan sejati. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Itulah pentingnya kita setiap hari periksa hati. Tuhan, kalau motivasiku gak benar, maafkan saya Tuhan. Saya melakukan ini, maafkan saya Tuhan, kayaknya saya salah. Saya melakukan ini baik, bagus, yes, mantep. Tapi kembali lagi, kau melakukannya karena mengasihi atau supaya dilihat orang. Itu beda. Dan yang menilai itu adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita harus sadar akan hal ini. Kita dipanggil untuk menjaga kemerdekaan ini dengan apa? Hidup dalam kebenaran, mengasihi sesama, dan menjadi saksi Kristus. Saya sendiri sangat-sangat diberkati dengan apa yang saya sampaikan, bagikan buat saudara. Saya terpesona dan merenung-renung, wow, firman Tuhan itu luar biasa. Saya jujur berdoa, Tuhan, apa ya yang mau saya bagikan? Ini yang Tuhan taruh. Jadi ingat baik-baik saudara ya. Bilang dulu kiri kananmu. Bilang dulu kanan atau kirimu, bro, kamu sudah merdeka ya. Terus beda ya. Atau yang suami istri, darling, katakan darling, kamu sudah dimerdekakan. Jangan malu bilang darling. Ya, Pak Fritz ya, Ibu Yani, Pak Roy, darling, kamu sudah merdeka. Ya, saya sudah merdeka. Mari kita melayani Tuhan. Amin. Dengan kasih. Amin. Mari bangkit berdiri, saya mengundang singer. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Adakah dari hidup kita jeratan yang masih membelenggu kita sehingga kita tidak mau melayani dengan kasih? Atau jeratan yang masih membelenggu kita sehingga kita tidak dapat melayani dengan maksimal, entah di gereja atau dimanapun? Mari raih kemerdekaan yang ditawarkan oleh Roh Kudus yang membawa kita pada kehidupan, sehingga hidup kita, pelayanan kita menunjukkan kasih yang sejati. Mari kita angkat pujian yang sebelum firman Tuhan tadi sampai akhir. Jalani kehidupan sebagai hamba Tuhan. Hidup yang dituntun oleh Roh Kudus dalam ketaatan mutlak.